Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa Satu Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan untuk bisa menikmati manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati rahmat-rahmat Allah, rezeki-rezeki Allah, nikmat-nikmat Allah yang lainnya, sehingga kita bisa menghirup udara bebas ini dengan sebaik-baik. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas tentang pentingnya bermurah hati. Sebagaimana kita ketahui, puasa melatih seseorang untuk saling berbagi. Puasa melatih seseorang untuk saling bermaaf-maafan dan saling berbagi kasih sesama kita. Kita tahu mungkin di sekitar kita banyak orang yang sedang berpuasa, tapi mereka bingung untuk berbuka. Dengan apakah mereka harus berbuka? Nah, di kesempatan hari ini, yuk sama-sama kita telah kembali ajaran baginda Nabi. Rasulullah SAW mengajarkan, siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, siapa yang memberi makan buat orang yang berpuasa, siapa yang memberi makan untuk orang yang akan berbuka puasa, kelak pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Dengan kata lain, kita mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala dari kita sendiri yang telah melaksanakan ibadah puasa, dan pahala sedekah, pahala memberikan sesuatu kepada orang yang berpuasa, dan pahala orang yang kita kasih, kita pun akan mendapatkan. Luar biasa ajaran agama kita. Di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan pahala yang Allah berikan kepada kita. Sayang kalau kita tinggalkan. Kalau kita punya kelebihan harta, yuk sama-sama kita bagi orang-orang, bahkan tetangga-tetangga kita yang memang tidak mampu untuk bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, karena mereka masih memikirkan apa yang akan mereka makan nanti pada waktu berpuasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sakhihu qaribun minallah. Orang yang pemurah itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Kita tahu kalau orang yang baik hati, orang yang pemurah, orang yang dermawan, pasti akan disukai oleh orang-orang. Mereka akan senang bergaul dengan orang kaya yang dermawan. Mereka senang bergaul dengan orang yang pemurah dan baik hati. Makanya orang yang pemurah itu pasti banyak teman, pasti banyak saudara. Qaribum minal jannah. Orang yang pemurah itu dekat dengan surga. Karena surga adalah tempat orang-orang yang selalu membantu orang-orang yang dermawan. Baik membantu buat dirinya sendiri, keluarganya, tetangganya, orang lain, bahkan sebuah lembaga-lembaga. Bisa lembaga yatim piatu, bisa masjid, musholah dan sebagainya. Maka itu yang akan menjadi tabungan nanti di yaumil kiamah dan akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, orang yang pemurah itu jauh dari neraka. Karena neraka adalah tempat orang-orang yang bakhil, tempat orang-orang yang pelit, karena mereka tidak mau berbagi sesamanya. Kita tahu
bahwa rezeki yang kita miliki tidak semuanya milik kita. Mungkin dari rezeki yang kita punya ada bagian-bagian orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin, yatim piatu, duafa dan sebagainya. Dari tangan kita lah mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wal bakhil, adapun orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang koret, ba'idun minallah, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah benci kepada orang-orang yang pelit. Allah marah kepada orang-orang yang pelit karena dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, tidak mau berbagi kasih, tidak mau memberikan sesuatu hartanya buat orang lain. Kita tahu sejarah-sejarah orang-orang yang bakhil, misalkan seperti Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam, karena merasa paling disayang oleh Allah, merasa diberi rezeki yang banyak, akhirnya si Qarun nantang Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling disayang? Qarun merasa diberi rezeki, diberi harta yang begitu banyak, dia merasa bahwa dialah yang paling sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu kosong belaka. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya harta yang dimiliki oleh Qarun. Ba'idun minan nas, orang pelit itu jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Kita tahu orang pelit, orang bakhil, orang koret, orang tidak akan suka kepadanya. Dia akan banyak musuh, tidak akan mau ditemani karena pelit. Neraka juga nggak mau karena pelitnya. Na'udzubillah min dzalik. Qaribum minan nar, tapi dekat dengan neraka karena neraka adalah tempat-tempat orang-orang yang pelit. Wal jahilus sakhiyu ahabbu ilallah ta'ala minal abdil bakhil. Orang bodoh tapi dermawan itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang rajin ibadah tapi pelit. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang baik hati dan suka pemurah, dan juga keburukan-keburukan orang yang pelit. Pemirsa satu channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.